Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pagi yang ceria, pagi yang merupakan mula dari perputaran waktu selama 24 jam. Kita memulainya dengan amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan waktu yang selanjutnya ini juga meretas sebuah kesolehan, maka hasilnya pun juga semakin baik dan semakin barokah dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ridha Allah selalu menaungi kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah, lanjutan dari kajian kitab Lu'lu' wal Marjan, kita akan masuk pada urutan hadis ke 388. Bab yang telah dicantumkan oleh muallif yaitu babu fadli kasratil khuta ilal masajid. Bab keutamaan banyak langkah menuju masjid. Hadis yaitu hadisu Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'dzamun nas ajron, orang yang paling agung, yang paling besar pahalanya, bisolati ab'atuhum wa ab'atuhum mamsyan, dalam urusan salat yaitu yang paling jauh jalannya, lalu yang paling jauh jalannya. Walladzi yantadiru sholata hatta yusalliyaha ma'al imam, dan orang yang menunggu sholat hingga mengerjakannya bersama imam, itu a'dhamu ajran minalladzi yusalli tsumma yanam, lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat sendirian kemudian tidur. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari. Baik jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini sebetulnya sudah sering kita singgung, namun kita lintasi bahasan itu secara terperinci. Dan untuk kali ini muallif pengarang kitab ini telah meletakkan dengan tema yang khusus. Maka kita akan kaji pula tentang bagaimana makna kandungan yang ada pada hadis ini. Baik, pertama, bahwa hadis ini memberikan penjelasan siapapun orangnya yang orang tersebut melaksanakan sholat dan menuju ke masjid, itu lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Dan besarnya pahala ini adalah yang paling jauh perjalanannya dari rumah menuju masjid. Yang paling jauh perjalanannya menuju masjid, dan itu pun ditempuh dengan jalan kaki.
ditempuh dengan jalan kaki. Nah, kemudian orang yang menunggu sholat hingga sholat terlaksana bersama imam, maka itu lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat sendirian kemudian tidur. Ini maksudnya bahwa ketika orang itu berangkat ke masjid, kemudian melaksanakan sholat bersama imam, berarti sholat jamaah. Itu lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat sendirian. Artinya kemudian selesai. Ini penting. Sehingga makna kandungan hadis ini ketika kita melebar bahwa orang yang menunggu sholat hingga pelaksanaannya itu bersama imam, ini menunjukkan bahwa sholat yang orang lakukan itu adalah sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah seringkali kita simak, wah, pahalanya lebih besar, lebih afdal daripada sholat sendirian. Dan ini, ya, bandingannya pun juga arahnya kepada sholat jamaah dengan sholat sendirian. Ini lebih besar pahalanya. Nah, kemudian di dalam hadis ini pula memberikan penjelasan. Kalau seseorang itu sholatnya sendirian, walau di awal waktu, ini kalah besar dengan orang yang menunggu sholat. Menunggu. Berarti apa? Tidak harus di awal waktu. Geser waktunya. Tapi orang itu lakukan dengan berjamaah. Maka tentu lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat sendirian. Meskipun di awal waktu. Nah, ini perbedaannya. Kemudian pula bahwa hadis ini menurut Imam Ibnu Rajab menjelaskan tentang keutamaan atau afdolnya orang berangkat ke masjid itu dengan jalan kaki. Dengan jalan kaki. Kita seringkali jalan kaki atau pakai sepeda. Ya, seringkali gunakan sepeda kan ya. Nah, itu kalau memang susah ataupun jauh rumahnya lantas. Kalau pakai jalan kaki ini enggak segera. Maka ini gunakan dengan pakai sepeda atau pakai kendaraan. Karena terus terang, nah, nilai dari berangkatnya sholat seseorang untuk ke masjid dalam rangka sholat jamaah itu diantara nilai-nilai yang besar itu ya diantaranya adalah berangkatnya seorang dari rumah dengan menggunakan jalan kaki. Jalan kaki. Bahkan kami pernah menyimak sebuah kajian. Orang itu sekian puluh tahun. Ini bukan setahun, 1 tahun, 2 tahun. Sekian puluh tahun. Orang itu jalan kaki kalau berangkat ke masjid. Padahal jauhnya 5 kilo. 5 kilo. Ini luar biasa itu. Sehingga Masya Allah, dengan jalan kaki itu nilainya kita sudah pernah kita simak bahwa kalau 1 langkah itu diangkat derajatnya, 1 langkah dihapus kesalahannya. Nah, itu manfaat dari orang ingin sholat berjamaah di masjid, ingin sholat berjamaah di mushola dengan menggunakan jalan kaki. Nah, hadis ini mengetengahkan tentang pahala. Namun maaf, orang itu banyak kepercayaannya lebih kuat. Ya, kalau hadiah itu, pemberian itu diberikan secara langsung. Kalau pemberian ini merupakan penjelasan, oh pahalanya lebih besar
kemudian jalan kaki itu satu langkah, diangkat satu derajat, satu langkah, dihapus satu kesalahan. Ya memang orang itu yakini. Nah, cuma terus terang, kebanyakan orang itu adalah hadiahnya kalau kelihatan lebih semangat. Makanya sekarang kan 17 Agustus. 17 Agustus. Banyak pagi-pagi sudah siap, padahal belum dimulai. Hadiahnya pating cerentel. Ono sablukan, ono apa malih? Sepeda kecil itu sudah dipampang di atas. Padahal jauh karena informasi sudah sekian hari, maka itu ditempuh. Hadiahnya sudah terpampang. Itu lebih semangat jalan kaki. Nah, ini ngapunten ya, lebih kuat ya, kepercayaannya ketika hadiah itu langsung dilihatkan. Padahal Masya Allah, ini pahala itu luar biasa. 5 kilo itu berapa jalan kaki? Berapa langkah itu? 5 kilo. Ini luar biasa. Pada zaman-zaman dulu pun juga begini. Kampung Bani Salama pun juga. Kampung Bani Salama itu jarak antara Masjid Nabawi ke Kampung Bani Salama itu 5 kilo. Hingga kaum yang ada di Kampung Bani Salama itu sudah mengerti bahwa area tanah pekarangan yang ada di lingkungan Masjid Nabawi itu masih longgar. Nah, kemudian mereka itu Kampung Bani Salama maunya supaya tidak jauh-jauh berjalan 5 kilo menuju Masjid Nabawi. Mereka punya keinginan untuk pindah ke dekat dengan Masjid Nabawi. Pindah. Namun apa? Ketika berita ini sampai kedengaran terhadap Rasulullah SAW, maka Rasul panggil, bapak-bapak, apa benar bapak-bapak ingin pindah dari Kampung Bani Salama ke Masjid Nabawi yang lingkungannya itu masih longgar? Iya Nabi, itu yang kami inginkan. Kami ingin pindah ke dekat masjid. Nah, kemudian diantaranya redaksi yang Rasul SAW sampaikan adalah bahwa berjalan kaki itu lebih besar pahalanya. Berjalan kaki lebih besar pahalanya ketika lebih jauh. Anda semua 5 kilo Kampung Bani Salama. Niku kalau sekarang itu Masjid Qiblataini. Masjid Qiblataini yang ada di daerah Madinah itu. Itu kira-kira jaraknya 5 kilo ke Masjid Nabawi. Nah, itu Masjid Qiblataini itu Kampung Bani Salama. Nah, ini orang-orang dulu jalan ke menuju Masjid Nabawi. Itu saking semangatnya. Tapi kemudian ya akhirnya masjid-masjid yang ada pun juga semakin banyak, sehingga mereka yang jauh itu pun juga tidak jauh-jauh ya, yang jauh-jauh amat, sehingga untuk zaman-zaman semakin maju, zaman-zaman semakin berkembang, kemudian zaman-zaman semakin berjalan, maka masjid-masjid itu juga akan semakin banyak. Sehingga insya Allah kalau di lingkungan Jawa ini ya tidak sampai kiloan sudah ada masjid. Tidak ada sampai kiloan sudah ada masjid. Apalagi luar Jawa, taruhlah di Lombok. Lombok itu kan NTB ya. NTB itu terkenal dengan 1000 masjid. Memang dekat masjid. Nah, itu. Lalu yang terkenal 1000 masjid, tapi kenyataannya menurut Bupati ketika menyampaikan itu bukan 1000 masjid, tapi 10.000 masjid. Nah, itu Lombok. Kalau lingkungan Jawa ini kan banyak dan belum bisa terhitung dan tidak terkenal dengan sekian ribu masjid. Tapi yang jelas insya Allah lingkungan daerah kita pun juga tidak jauh-jauh ada masjid, tidak jauh-jauh ada musola. Sehingga langkahnya pun juga tidak jauh ketika kita itu melangkahkan berangkat dari masjid, berangkat dari rumah ke masjid. Nah, ini hadis
Yang pertama 388. Kemudian hadis 389. Walaupun nanti beda tipis hadisnya, ya, namun ulama pengarang kitab ini dibuat untuk judul yang berbeda, yaitu babul masyi ila salati tamhi bihi al khataya wa tarfa'u bihi darajat. Bab menjelaskan tentang berjalan menuju masjid itu menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat beberapa derajat. Walaupun tadi sedikit kita singgung, tapi mu'alif ini memberikan penjelasan yang tersendiri. Walaupun hadis 389, 390 ini judul lebih mengena kepada hadis yang 360. Hadis yang 389. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law annah naharon bi babi ahadikum yahtasilu fihi kullah yaumin khamsan." Bagaimana menurut kalian jika ada sebuah sungai yang berada di pintu salah seorang di antara kalian, lantas seseorang itu mandi di dalam sungai itu setiap hari 5 kali. Setiap hari 5 kali. Matakulu zalika yabki min daronihi. Apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Apakah akan tersisa kotorannya walaupun sedikit? Qalu, para sahabat menjawab, la yubki min daroni syai'an. Tidak akan tersisa sesedikit pun wahai Rasul. Qala, maka Rasul bilang, fadzalika mislus salawat al-khams yamhullahu bil khotoya. Itulah permisalan Salat yang jumlahnya 5 itu yamhullah bihil khotoya, akan menghapus kesalahan-kesalahan yang orang itu lakukan. Nah, ini Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. Nah, perihal hadis ini memberikan sebuah penjelasan yang sangat-sangat penting untuk kita, bahwasanya sholat 5 waktu itu benar-benar membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan itu Rasul memberikan permisalan. Orang mandi setiap kali sholat jamaah 5 waktu itu mandi, kira-kira bersih apa tidak? Bersih kan? Jadi subuh sebelum sholat mandi, kemudian nanti sebelum zuhur mandi, sebelum asar mandi, sebelum maghrib mandi, sebelum isya mandi, maka akan bersih tubuh seseorang itu. Nah, inilah ibarat yang Rasul SAW tampilkan, bahwa sholat 5 waktu itu dari jeda waktu subuh sudah kita lakukan, kemudian nanti menuju zuhur, dari jeda sekian jam ini orang pasti melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah kesalahan. Maka kesalahan-kesalahan yang ada itu akan dimaafkan. Nah, dengan tibanya sholat yang berikutnya. Dengan tibanya sholat yang berikutnya. Kemudian zuhur tiba. Orang itu istighfar, orang itu berdoa, orang itu diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Maka zuhur kemudian sampai asar, lakukan doa, lakukan dosa lagi. Tiba waktu asar, dimaafkan lagi. Asar selesai sholat, kemudian melakukan dosa lagi. Tiba waktu maghrib, dimaafkan lagi. Kemudian maghrib sampai isya, orang lakukan dosa lagi. Kemudian isya, dimaafkan dosanya lagi. Lalu isya sampai subuh, melakukan dosa lagi. Subuh orang itu lakukan, maka dimaafkan lagi. Nah, ini Masya Allah,
memberikan sebuah kabar gembira betul terhadap diri kita, bahwa diri kita sebagai orang mukmin umat Rasulullah SAW, ketika pekerjaan sholat itu serius, bukan hanya sekedar yang penting melakukan sholat waktu, yang penting sudah selesai kewajiban ini, bukan itu, tapi betul-betul orang yang lakukan itu betul-betul khusyuk dengan 3 hal yang orang itu lakukan dalam sholat. Kekhusyukannya mencapai sebuah kekhusyukan ketika 3 hal ini dilakukan. Apa itu? Gerakan fisik. Jadi gerakan fisik yang Rasulullah SAW sampaikan, apa itu? Takbir. Dari awal sampai akhir selesai, kemudian tutup dengan salam itu. Gerakannya juga dilakukan. Kemudian lisannya itu berucap, bukan dibatik. Lisannya diucap. Kemudian ketika lisan diucap, lalu batinnya, hatinya meresapi kandungan yang ada dalam bacaan sholat itu. Maka yang kita tampilkan dalam sholat kita mendapatkan sebuah kekhusyukan. Maka inilah yang dimaukan. Ketika kita mensyarai hadis ini, orang itu akan bersih. Sholat subuhnya kemudian akan bersih lagi. Ketika lakukan dosa-dosa akan bersih lagi ketika tiba sholat. Kemudian dosa akan bersih lagi ketika tiba sholat. Itu dengan ketentuan sholat yang orang itu lakukan adalah benar-benar khusyuk. Ya, benar-benar khusyuk ketika melakukan sholat itu dan mendapatkan hasil apa yang Rasul beritakan pada hadis ini, yaitu seperti orang itu mandi 5 kali sehari semalam pada saat sholat tiba mandi, sholat tiba mandi, sholat tiba mandi, sholat tiba mandi. Namun laki-laki ketika orang itu meresapi bahwa tidak akan ada kotoran yang melekat, tidak akan ada dosa yang ada pada diri seseorang tersebut, itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Ya, karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna rajulan asobah min imra'atin qublah. Ini ada berita bahwa seorang laki-laki pernah mencium seorang perempuan. Fa'atan Nabi SAW, maka beliau mendatangi Nabi SAW, fa'akhbarahu, lalu orang itu memberitakan kepada Rasul. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala telah menurunkan surat Hud ayat 114. Wa qimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Dirikan salat di 2 ujung siang. Di 2 ujung siang, pagi dan petang. Wa zulafan minal lail. Dan pada bagian permulaan daripada malam. Dan pada bagian permulaan daripada malam. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa, yaitu menghapus dosa perbuatan-perbuatan buruk. Faqala rajul, maka laki-laki itu tanya kepada Rasul, aliyah hada, Rasul, apakah sabda jenengan ini, apakah daun jenengan ini khusus untuk saya? Qala, Rasul mengatakan, li jami'i ummati kullihim, ini untuk semua umat, ini untuk semua umatku. Yakni kebaikan yang orang itu lakukan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang ada. Maunya apa? Maunya apa? Ini sebuah berita yang disampaikan Rasulullah SAW. Ketika orang itu ingin tiada menyisakan dosa dalam hidup ini, ingin bersih dirinya dari kotoran-kotoran dosa, maka harus melakukan kebaikan.
Dosa kebaikan, dosa kebaikan, dosa kebaikan. Itulah kehidupan kita keseharian. Kita tidak terasa dosa kita lakukan. Kenapa sih sholat wajib 5 waktu kemudian habis sholat itu langsung istighfar? Padahal jarak antara sholat kemudian istighfar itu tidak ada melakukan apapun gitu. Tidak melakukan apa-apa. Tapi kenapa Rasul menganjurkan istighfar, 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 istighfar? Ini tentu sebelum sholat itu banyak dosa. Makanya diminta orang itu minta ampun, minta maaf kesalahan-kesalahan yang orang itu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dihapus. Dari sholat kemudian kita berdoa, ya Rabb, mudah-mudahan sholat yang aku lakukan ini engkau ijabah, engkau kabulkan, engkau terima. Maka diterimanya sholat yang orang itu lakukan berimbas kesalahan-kesalahan kecil yang orang itu lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki sholatnya baik, sholatnya khusyuk. Sholatnya baik, sholatnya khusyuk. Dan ini tadi jelas melakukan keburukan ditutup dengan kebaikan, maka keburukannya tadi hilang. Di hadis yang lain, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanah. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun Anda berada. Kemudian ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanah. Ikuti ketika orang itu melakukan keburukan, lakukan kebaikan. Tamhuha, niscaya, ini jawabannya, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Ini tentu memberikan sebuah jawaban untuk kita. Kita berusaha untuk diri kita bersih dari dosa-dosa, maka sholat pun juga harus kita seriusi, karena ini yang menghapus dosa-dosa kecil dari sekian waktu yang kita lakukan. Mana ada dalil tentang dosa kecil yang dihapus? Apakah gak dosa semuanya? Ternyata Rasul dalam hadis riwayat Muslim, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Al-jum'ah ilal jum'ah, Jumat ini ke Jumat berikutnya. Salat Jumat ini ke salat Jumat berikutnya. Itu kafaratun lima bainahunna, menghapus kesalahan antara keduanya. Artinya sholat 5 waktu subuh ini kita lakukan, kemudian tiba waktu zuhur ini menghapus antara kesalahan yang orang itu lakukan sekian jam, kemudian jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 kemudian tiba waktu zuhur, maka kesalahan sekian jam ini Allah hapus. Ditambah lagi. Jumat 1 kita lakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang khusyuk dalam Jumatan itu, akan menghapus kesalahan-kesalahan yang sekian hari. Berapa hari itu? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ketemu Jumat, 5-6 hari itu kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan. Dosa apa? Ternyata Rasul bilang, malam tuksha al-kabair, selama orang itu tidak melakukan dosa besar. Selama orang itu tidak melakukan dosa besar, maknanya bahwa dosa yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini tidak terasa kita lakukan. Maaf tadi sampai ceritanya seorang laki-laki mencium perempuan. Ya, ngambung wong wadon. Iki dosa gede apa dosa cilik? Halo? Dosa kecil. Tapi pun sampai dipraktek nih. Ono kisah hadis seorang laki-laki nyium seorang perempuan. Ternyata Rasul bilang ujung-ujungnya adalah tampilan ayat, yaitu bahwa innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan keburukan. Jangan dipraktekkan.
Oh, nek cah cilik itu malih. Nah, nek cah cilik anak dhewe ponakne. Mereka butuh kasih sayang. Lah nek wis gerak dapro, wis gede-gede, wong wadon pacaran, oh nggak boleh ini, jangan. Ya, ini biasa, setan itu. Kalau sudah hadis ini dijadikan landasan, dosa cilik apa-apa. Nek cilik, cilik, cilik terus-terusan dadi apa? Tapi gede. Makanya Imam Ghazali itu bilang bahwa dosa kecil, nah terus-terusan dilakukan, maka itu akan menjadi besar. Akan menjadi besar. Nah ini ciuman ini cuma sekali, cuma terus-terusan ya Allah. Ini lain. Makanya ayo dihindari untuk berdekatan. Ya, berdekatan dengan perempuan, maaf sampai timbul nafsu, kemudian sampai melakukan maaf, lah, yaitu mencium. Jangan sampai. Nah, baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian salat yang dilakukan ini lagi-lagi benar-benar khusyuk, jangan sampai sekedar sholat sehingga amalannya sia-sia. Dan amalan sia-sia tidak akan bernilai manfaat seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Nah, kemudian hadis yang sinkron dengan judul bab ini, yaitu hadis sebagai penutup bab ini 390. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW qala, Rasul bersabda, man wada ilal masjid wa roha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama wada aw roha. Barang siapa waktu pagi subuh ini berangkat ke masjid, barang siapa waktu pagi berangkat ke masjid, waroha, dan juga waktu sore berangkat ke masjid, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah, maka Allah menyediakan baginya hidangan-hidangan dari surga, kulama wada auroha, setiap pagi dan sore. Hidangan di surga sudah tersedia untuk orang yang paginya berangkat ke masjid, yang sorenya berangkat ke masjid. Nah, namun dari sekian banyak tentang pahala-pahala, itu tidak menjelaskan tentang dua waktu yang khusus. Hanya waktu pagi kemudian waktu sore. Lantas 3 waktu tidak termasuk, siang dan malam tidak termasuk. Untuk langkah semua waktu orang itu ketika berjalan ke masjid mendapatkan pahala. Kemudian pagi dan sore disebutkan, tapi pada dasarnya seseorang itu ketika mempercayai bahwa Allah telah menyediakan hidangan di surga ketika kita berangkat ke masjid, ketika berangkat ke mushola untuk melaksanakan sholat jamaah, maka hidangan itu sudah tersedia. Namun saat di dunia ini belum bisa kita terima, belum bisa kita ambil. Harus kita yakini bahwa surga itu benar-benar adanya, benar-benar ada dan sudah disiapkan. Maka orang itu meyakini dengan keimanannya bahwa balasan orang itu melakukan kebaikan, di sini dicontohkan sholat, maka sudah tersedia hidangan di surga. Belum bisa kita terima dan belum bisa kita minta. Ya Rob, hadis ini jelas ya Rob. Orang sholat berangkat pagi ke masjid, orang sholat berangkat sore ke masjid, engkau sediakan hidangan di surga. Ya Rob, kula suwun sak menika mau jenengan doa. Boten saged. Mangke yang di akhirat baru disiapkan. Dan ini sinyal kuat, mudah-mudahan kita sudah disiapkan makanan yang berbagai macam makanan di surga nanti. Amin amin ya Rabbal alamin. Harus kita yakini surga sudah siap, surga sudah tersedia makanannya, dan ini kita diberikan nanti. Ini kita bisa bayangkan Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan
berapa tahun kita melakukan sholat. Berangkat pagi, berangkat sore untuk melaksanakan sholat. Kemudian pagi sore selalu disiapkan. Nah, nek pirang-pirang tahun kira-kira persiapan hidangan di sana berapa? Tumpukan. Makanya orang-orang nanti, orang yang baik-baik, itu banyak yang kecelek. Maksudnya kecelek itu kaget gawok. Sekian banyak itu untukmu, wahai hambaku. Ini kebaikanmu yang dulu kau lakukan. Masya Allah ya Rabb. Bukankah ini hanya sekedar main-main? Tidak ini. Tidak, ini untukmu atas kebaikan yang kau lakukan dengan khusyuknya. Dengan harapan kau hanya mengharapkan ridhamu, ikhlas engkau lakukan itu. Maka ku sediakan dari dulu. Ini untukmu semua. Nah, ini. Nah, oleh karenanya kita harus meyakini dengan keimanan kita bahwa balasan orang yang melakukan kebaikan yang hari ini adalah berangkat sholat untuk melaksanakan sholat jamaah, persediaan hidangan di surga sudah disiapkan. Kalau hidangan di masjid, berangkat dari rumah ke masjid ikut kajian, hidangannya terbatas. Hari ini apa, besok lagi apa, itu terbatas. Dan di sana sudah sekian tahun kita lakukan, tidak bisa menghabiskan. Dan itu memang Allah sediakan untuk hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang taat. Dan harus yakin. Dan ini menunjukkan juga bahwa balasan akan adanya surga bagi yang berbuat baik. Bagi yang berbuat baik, bagi yang tidak baik, lagi urusannya. Lain lagi. Nah, ini 3 hadis jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kajian pagi. Kinten-kinten saged dipun tampi. Wonten disampaikan. Ini bagus ini. Kalau 5 kilo sampai di masjid telat. Jelas telat. Kalau ukurannya berangkatnya waktu azan. Ternyata apa? Maunya hadis ini berangkat untuk meraih pahala yang sekian besarnya tadi. Itu jangan sampai ketinggalan jamaahnya. Maka aneh cerita nih, ya, tiang Indonesia, daerah, insya Allah daerah mungkin Sumatera. Sumatera itu kan mungkin masih banyak tanah kosong kan ya, jauh untuk berjalan ke masjid. Dan di Kalimantan itu cerita saya, ya, maaf cerita teman saya, itu memang harus naik mobil 7 kilo. Itu waktu Jumatan cerita teman kami untuk Jumatan itu sekitar 7 kilo. Nah, bahasa yang disampaikan tadi, jawaban bahwa orang yang berangkat dari sekian kilo menuju masjid tadi, ya harus berangkatnya untuk meraih jamaah yang nilainya lebih besar. Itu jangan sampai ketinggalan jamaah. Ya pripun berangkat jam 3. Berangkat lebih pagi jam 3 berangkat. Dan itu ternyata dikisah. Nah, seorang yang berangkat sholat subuh tiap hari itu ternyata untuk mendapatkan sholat jamaah subuh, berangkatnya ditanya, Bapak, jenengan berangkat jam berapa waktu subuh kok sampai sholat subuh jamaah? Kulo niki nek berangkat jam 3. Jam 3, Ibu. Dan saat ini kata dia, wis omai gak pate ado sampai masjid, gak melaku sepeda motor siap. Si telat. Wonten. Wonten. Ngoten Ibu ya. Jadi kita berangkat kumiyin supaya tidak ketinggalan jamaahnya. Maksudnya tadi ini hadiah besar itu lebih besar pahalanya ketika sholat itu dilakukan dengan imam, dilakukan bersama imam. Oke, ribut.
sikapnya. Ya. Baik, demikian kajian pada pagi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pencerahan bagi kita dan lebih semangat kita dalam sholat berjamaah, dan mudah-mudahan hidup kita semakin barokah. Amin. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.